Baik, di sini sudah ada salah satu contoh soal untuk menentukan nilai regresi dan diagram pencar serta koefisien korelasi dan koefisien determinasi, lalu menentukan tingkat korelasinya. Langkah pertama untuk menentukan bilangan regresi atau nilai regresi dari diagram pencarnya sendiri harus menentukan nilai dari perkalian X dan Y dan perkalian dari X kuadrat. Untuk menentukan nilai dari X dan Y, kalau di aplikasi Excel yang udah di laptop, itu kita hanya bisa menentukannya dengan cara mengetikkan sama dengan pada kotak ketiga yang sudah ada dituliskan XY, lalu masukkan data pertama di variabel X yaitu 24 dikali berarti kita pakai bintang ya, tekan shift lalu 8. Setelah itu tekan variabel Y poin pertama yaitu 10, lalu klikkan enter. Cara cepatnya adalah dengan cara mengetikkan variabel XY poin pertama ini, kita geser ke bawah untuk menentukan nilai variabel X sampai ke 30 dan variabel Y sampai ke 30. Oke, bisa dilanjut nih ya. Nilainya sudah masuk semua. Ini tanpa kita hitung karena ini bot ya. Biasanya AI itu cara hitungnya lebih cepat daripada manusia. Sekarang bisa menentukan nilai X kuadrat. Berarti variabel X pertama disamadengankan dulu sama dengan lalu ketikkan X yaitu 24, lalu capil atau untuk mencari pangkat berarti tandanya seperti capil ya. Capil kuadrat. Pencet 2. Lalu klikkan enter. Jadi ini nilai dari 24 kuadrat. 24 pangkat 2 maksudnya ya. Lanjut untuk menentukan nilai seluruh X kuadratnya sama seperti sebelumnya, hanya tinggal menggeserkan dari poin pertama X kuadrat ke bawah. Kita seret, klik 2 kali lalu seret ke bawah. Oke, ini sudah keluar semua. Sekarang menentukan nilai sigmanya. Untuk menentukan nilai sigma, klik di poin paling bawah sama dengan, lalu ketikkan sum dalam kurung, kita geser lagi ke atas, klik poin pertama 24, lalu geser ke bawah, klik 2 kali ya teman-teman biar kotaknya bisa ikut semua. Oke, sampai nomor 27 sudah. Kalau sudah, terus klik shift untuk memberikan tutup kurung lalu enter. Jadi ini nilai dari total poin keseluruhan untuk variabel X atau sigma X. Untuk menentukan nilai sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat sama seperti sebelumnya, hanya tinggal menggeserkan nilai dari sigma X ke kanan, bukan ke atas ya. Kalau ke atas itu nanti malah balik lagi poinnya. Digeser ke kanan. Klik 2 kali pada ujung tambah, geser ke kanan, lalu nilainya sudah keluar. Baiklah, sekarang untuk pertama dalam mencari regresi linear itu mencari X bar dulu. Baiklah, terus ini rumus. Pertama klik sama dengan, terus rumusnya X bar itu jumlahnya dari variabel X dibagi jumlah datanya. Karena di sini datanya itu 30, maka diklik 30. Sama seperti Y bar. Klik sama dengan, terus mencari jumlahnya dibagi 30. Sekarang ini untuk mencari SSXY pakai cara regresi yang selisih ini. Untuk mencari ini itu pertama klik koefisien X, maaf, belum disama dengan kan. Terus klik jumlahnya variabel Y XY dikurangi jumlah data dikali X bar sama Y bar. Terus untuk mencari SSXX
sama saja. Klik jumlah XX, terus kurangkan dengan jumlah data dikali X bar pangkat 2. Terus ini mencari pembagiannya dari SSXY sama XXSS. Bagi SSXX. Rumusnya yaitu masukkan rumusnya dan dapat ini. Terus kita lanjutannya ditambah dikalikan dengan X bar, yaitu ini, masukkan ini bintang X bar. Terus setelah itu ini dijumlahkan dengan Y bar. Pertama lagi sama dengan, jangan lupa dikasih negatif dulu karena itu ada di rumusnya. Terus hanya ditambah Y bar, dapat ini. Dengan ini kami dapat mengetahui bahwa regresi linearnya adalah Y sama dengan 1,449 X min 24,38. Ini hasilnya. Jadi untuk mencari koefisien korelasi, yaitu kita harus mencari data yang terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita harus ketik persen dulu ya teman-teman. Setelah itu kita kasih kurung dan kita tambahkan datanya seperti ini. Geser ke atas. Setelah itu kita tambahkan koma dan kita ambil data yang Y. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya ini ya teman-teman. Nah, itu selanjutnya kita mencari koefisien determinasi dengan cara ketik sama dengan, setelah itu
biasanya dimasukin. Kita masukin yang data yang ini. Setelah itu kita capil 2 teman-teman. Setelah itu kita enter. Hasilnya adalah ini. Nah, teman-teman, selanjutnya dalam tahap ini kita akan mencari dan membuat diagram pencar. Yang pertama, kita akan memblok antara X dan Y. Selanjutnya, kita pergi ke insert, ketik chart, pilih scatter. Nah, kalau sudah, kita ke quick layout, kita pilih yang ada fx-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita kasih judul dengan judul diagram pencar. Selanjutnya di sumbu X kita kasih judul suhu ruangan, dan di sumbu Y kita kasih judul jumlah cacat. Selanjutnya R kuadrat kita pindahkan ya teman-teman. Nah, teman-teman, diagram pencarnya sudah jadi. Sekarang menentukan lanjut penentuannya. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai koefisien determinasi dari soal berikut. Nah, kita telah mengetahui jumlah R-nya adalah 0,995 sekian. Jadi, kita akan menentukan nilai koefisien determinasi. Termasuk yang manakah? Mari kita cari. Di situ R-nya hasilnya adalah 0,955 sekian. Maka nilai koefisien determinasinya akan masuk ke dalam tingkat korelasi sangat kuat. Karena 0,955 berada di antara 0,9 sampai 1.